似乎正好补金身吸收其他属性能力。 Hola, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan tonggua dari Martial Peak ataupun Yangkai si tukang sapu overpower. Untuk episode sebelumnya, ya kita sudah melihat kalau Yangkai mendapati beberapa masalah hanya untuk mendapati beberapa benih kekuatan energi Qi Yang. Di sana ada tetua Long yang mencoba untuklah menghambatnya. Tetapi ada namanya Nona Humeer sebagai pemilik dari pertambangan tersebut, jadi dia bisa untuklah mendapatinya dengan begitu mudah. Setelahnya, Yangkai memperingati kepadanya kalau dia haruslah berhati-hati sebab ada yang sedang memantau dirinya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Selama proses kultivasi, Yangkai selalu terpikirkan dengan pertarungan dia melawan tetua Long. Di sini dia benar-benar begitu sangatlah benci terhadapnya karena dia terlalu meremehkan seseorang. Tetapi dalam kultivasi tersebut juga, Yangkai mengalami sebuah kesulitan atau penghambatan. Sudah 10 hari terakhir ini, dia tidak ada kemajuan sama sekali. Hal ini membuat dia menjadi begitu sangatlah bingung, padahal sebentar lagi dia akanlah menerobos ke ranah terbaru. Karena untuk saat ini, dia telah mencapai tahap penempaan tubuh level 9, ataupun ya berada di puncaknya. Disinilah dia menyimpulkan mengapa dia tidak bisa menerobos dengan begitu cepat. Kemungkinan terbesar kalau tubuhnya serta kemampuannya masihlah belum cukup kuat. Dan dia langsunglah melihat pohon energi Qi yang barusan saja dia tanam kini sudah mulai dewasa dan juga sudahlah mulai berbuah. Namun ketika dia melihatnya, dia dibuat sedikitlah kecewa sebab untuk kualitas buah energi Qi saat ini benar-benar begitu sangatlah buruk daripada sebelum-sebelumnya. Namun apa daya, untuk mendapati benih energi Qi begitu sangatlah sulit, jadi ya dia hanya bisa untuklah menerima apa adanya. Lalu dia pun langsunglah mengambil 2 buah tersebut dan mencoba untuklah memakannya. Dengan harapan ya benih Qi bisa untuklah meningkatkan kemampuannya dan juga membantu dia dalam penerobosan. Dan dia tampaklah begitu terkejut. Walaupun di luar terlihat begitu buruk, ternyata ketika dia makan, manfaatnya justru lebih bagus daripada sebelumnya. Dia merasa tertipu dengan penampilan, karena hanya dengan sejumlah kecil saja dapatlah menambahkan energi spiritual. Mungkin ya dia berpikir dari sini bisa membuat banyak nutrisi untuklah dirinya. Dan dia terpikirkan lagi, jika dia menunggunya beberapa saat, kemungkinan terbesar kalau buah ini akanlah benar-benar matang dan dia akanlah mendapati buah yang benar-benar luar biasa. Sehingga dia memutuskan untuklah beristirahat terlebih dahulu. Selagi dia beristirahat ataupun menyerap energi Qi di belakangnya ini ada senior Xia atau Xia Ningchang. Dia sangatlah penasaran kepada Yangkai karena untuk saat ini dia berada di puncaknya. Dan terlihat kalau aura dingin serta aura panasnya ini saling menolak satu sama lain. Dan dia berpikir apakah Yangkai sedanglah mencoba untuklah menerobos ke ranah inisial elemen ataupun Yuan Qi. Lalu dia pun dikejutkan dengan teriakan dari Yangkai. Ternyata selagi dia berkultivasi, untuk Dewa Iblis Agung mencoba untuk mengendalikan tubuhnya lagi, yang membuat di lautan kesadarannya Yangkai baku hantam dengan Dewa Iblis Agung. Dan dirinya sama sekali tidaklah boleh kalah. Jika dia kalah, maka dirinya ini akanlah menjadi iblis. Dan dia masihlah berada di prinsipnya kalau dirinya tidak akanlah pernah menghabisi siapapun. Begitu juga dengan senior Xia, dia menjadi begitu khawatir karena ya untuk aura dari Yangkai ini tiba-tiba begitu sangatlah melonjak tinggi serta dia mencium bau-bau negatif kalau Yangkai sekarang dalam bahaya besar. Jadi dia haruslah melakukan sesuatu untuklah membantunya. Dan dia pun langsunglah memakai topinya. Sedangkan untuk Yangkai, dia terus berteriak dan berteriak karena dirinya ini sebentar lagi akanlah dikendalikan. Dan dia berkata ini sangatlah tidak nyaman karena untuk 2 pedang Qi saling terkait di tubuhnya
Dan untuk bisa menghilangkan semua ini, dia haruslah menemukan seseorang untuklah bertarung. Namun guys, yang ternyata kalau Yang Kai ini memang sudahlah dikendalikan oleh Dewa Iblis Agung. Untuk pembuktiannya, karena aura milik dari Yang Kai ini adalah berwarna emas, yaitu energi panas. Sedangkan untuk Dewa Iblis Agung, yaitu berwarna ungu. Dan sekarang, dia telah diselimuti oleh energi yang berwarna ungu. Tanpa basa-basi, Senior Xia langsunglah menerjang ke arahnya dan baku hantam pun langsunglah terjadi. Dan beruntungnya di dalam pertarungan tersebut, Yang Kai mencoba untuklah mengambil kesadarannya lagi dan energinya kembali berwarna emas. Tetapi di sini Yang Kai tidaklah tahu kalau di depannya ini adalah Senior Xianing dan dia menganggap kalau lawannya ini telah diperintahkan oleh seseorang untuklah menghabisi nyawanya. Sehingga pertarungan mereka pun kembalilah dilanjutkan. Untuk Senior Xia telah menganggap kalau dirinya ini telah disadarkan dan karena dia telah melewati masa-masa krisis, maka dia akanlah meninggalkannya. Sayangnya, Yang Kai masihlah menganggap kalau dia ini adalah lawan yang haruslah dihentikan. Sayangnya untuk saat ini, kemampuan dari Yang Kai masihlah belum bisa untuk menandinginya. Hanya dengan beberapa gerakan saja, Yang Kai pun langsunglah terpental, yang membuat Senior Xianing berhasil untuklah melarikan diri dari sana. Setelahnya, Yang Kai baru menyadari kalau pakaian dari lawannya ini mirip dengan seniornya. Tetapi ketika dia memanggil seniornya, sosoknya sudah tidak ada di sana. Yang Kai. Dari sini, dia pun berterima kasih kepada seniornya karena dia begitu sangatlah beruntung. Jika saja tadi tidak ada orang, mungkin saja dia akanlah menggila. Dan tanpa membuang-buang waktunya, Yang Kai langsunglah duduk serta berkultivasi di depan jurang energi Qi. Dan tujuan utama dia saat ini yaitu mencoba menekan kekuatan dari Dewa Iblis Agung agarlah dia tidak lagi macam-macam untuk mengendalikan tubuhnya. Dan satu-satunya cara untuklah bisa menekannya yaitu mengumpulkan energi Qi Yang dalam jumlah yang begitu banyak. Dan untuk saat ini, dengan bantuan dari Senior Xia, dia telah berhasil untuklah menekan kekuatan dari Sang Dewa Iblis Agung walaupun hanya bersifat sementara, tetapi sekarang adalah waktu yang tepat untuklah menerobos. Dan untuk tahap pertamanya, dia akanlah menyerap energi tersebut ke dalam tubuhnya lagi. Sementara itu, untuk Xianing ternyata masihlah memantau di atas tebing. Ya, sebenarnya di sini dia begitu khawatir, namun setelah melihatnya, dia bisa menarik nafas yang begitu lega karena sudah dipastikan dia akanlah berhasil untuk menerobos. Dan ketika dia inginlah pergi dari sana, tetua ke-13 ataupun ketua sekte itu sendiri langsunglah berada di sampingnya, yang membuat Xianing tampaklah begitu terkejut dan langsung memanggilnya sebagai master. Dan tetua ke-13 meminta kepada dia tidak perlu untuklah bersikap sopan, karena di sini dia bukanlah ketua sekte dan juga bukanlah gurunya. Tetapi ya tetap saja untuk Xianing tetaplah menghormatinya. Bagaimanapun juga dia lebih tua serta dia dengan gurunya itu adalah teman baik. Jadi ya dia tetap menganggap tetua ke-13 adalah tuannya. Mendengar itu ya tetua ke-13 menjadi begitu sangatlah bangga kepadanya. Karena untuk tetua Meng benar-benar begitu beruntung memiliki murid sebaik dirinya. Dan percakapan mereka langsunglah terhenti ketika energi Qi Yang tiba-tiba diserap dalam jumlah yang begitu banyak dan tetua ke-13 langsunglah menyiapkan sebuah formasi perlindungan dengan berkata kepada Xianing kalau bocah ini memiliki aksi yang tidaklah kecil, jadi lebih baik untuklah berhati-hati. Mendengar itu ya, Xianing langsung mempertanyakan mengapa dia begitu berhati-hati serta memperhatikan sosok dari Yang Kai. Dan tetua ke-13 menjawabnya lagi, bukankah dia juga sering memperhatikan sosok dari Yang Kai?
Lalu tetua ke-13 meminta kepada Xianing untuklah ikut dengannya mengapa dia terus-terusan memperhatikan sosok dari Yang Kai. Dan mereka pun turun untuk melihat lebih dekat lagi. Setelah berada di dekatnya, Xianing dibuat begitu terkejut. Ternyata untuk vitalitas milik dari Yang Kai mengalir dengan begitu cepat. Dia bertanya-tanya berapa banyak kekuatan yang telah dia serap. Dan keluarlah energi Qiyang yang memiliki wujud sebagai burung Phoenix dan memasuki tubuh dari Yang Kai. Setelah dari semua itu juga, Yang Kai pun telah berhasil dan tetua ke-13 memutuskan untuklah pergi dari sana karena tidak ada yang perlu untuklah dikhawatirkan. Setelah dia pergi, Xianing masihlah penasaran dengan terobosan milik dari Yang Kai. Dan ketika dia melihatnya, ternyata Yang Kai sudahlah berada di lapisan ketiga Yuan Qi. Hal ini membuat Xianing langsung geleng-geleng kepala. Ternyata bakat dia dalam berkultivasi begitu luar biasa. Sedangkan ya untuk Yang Kai yang telah memutuskan untuk pulang dari sana, dia juga tampaklah tidak begitu percaya. Ternyata dia telah berhasil untuklah meningkatkan ke lapisan ketiga. Akan tetapi ketika dia sedanglah berjalan pulang, dirinya mendengar suara teriakan dari Su Mu. Hal ini membuat dia menjadi begitu khawatir dan langsunglah mencari sumber suara tersebut. Namun yang ternyata ini semua berkat dari terobosannya, yang dimana pendengarannya menjadi begitu sangatlah tajam daripada sebelumnya. Dan dia bisa mendengar dari jarak jauh beberapa kilometer. Wadah. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu minggu ini setelah Tales of Herding God atau Qinmu. Dan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.